21 Agustus 1945, Soekarno mengeluarkan maklumat tentang pengibaran bendera merah putih secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 1 September 1945. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, mulai tanggal 1 September 1945, bendera kebangsaan Sang Merah Putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Pengibaran harus dilakukan tepat pukul 10 pagi dan dikibarkan pada tiang setinggi mungkin, sebagai simbol bahwa kita, bangsa Indonesia, tidak akan tunduk kepada penjajah. Bendera merah putih bukan hal yang berkibar di angin, tetapi darah dan tulang dari kemerdekaan yang telah gugur di kemerdekaan ini. Jangan ada yang berani menurunkan tanpa harga diri. Merdeka! 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 Kita tidak akan tunduk lagi. Sang Merah Putih adalah kebanggaan kita. Bersiaplah, karena saatnya ini adalah untuk mempertahankan apa yang telah kita rebut dengan darah dan air mata. Pada tanggal 19 September 1945, pukul 21.00, sekumpulan orang Belanda di bawah pimpinan W.V.C. Blokman mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan dari Gubernur Surabaya. Kita datang ke sini bukan untuk berunding, kita datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Bendera Belanda harus dikibarkan dan tidak ada yang boleh menentang itu. Kita akan mulai dari sini, Jenderal. Hotel ini akan menjadi simbol kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Jenderal Nasser, kita harus berhati-hati. Rakyat Surabaya tidak akan diam melihat bendera kita berkibar di sini. Tenang, Lama. Mereka tidak akan berani melawan kita. Kekuatan kita jauh lebih besar. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, Jenderal. Ini hanyalah masalah waktu sebelum mereka menyerah. Setelah mengatakan seperti itu, Dirk dan Vincenz mulai mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya merasa marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Belanda juga dianggap melecehkan pergerakan pengibaran sang bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Hei, lihat itu! Berani-beraninya mereka mengibarkan bendera mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita baru saja merdeka dan mereka datang lagi menjajah kita. Kita harus bertindak sekarang. Bendera itu harus turun dan bendera kita harus berkibar. Ayo kita ke atas. Kalau mereka tidak menurunkan bendera itu, kita akan menurunkannya sendiri. Betul, itu Surabaya, Bung. Mereka tidak boleh menjajah kemerdekaan kita. Ayo semuanya bersiap. Kita kibarkan bendera ini sekarang. Saudara-saudara, tenangkan diri kalian. Buktikan bahwa Indonesia telah merdeka dan temui pemimpin mereka. Melihat bendera Belanda terpasang di puncak Hotel Yamato membuat massa langsung berkumpul hingga akhirnya Sudirman dan Wakil Residen Surabaya membelah kerumunan tersebut untuk masuk ke dalam Hotel Yamato bersama dengan Sidik dan Haryono. Dia mencoba berunding dengan Blokman agar segera menurunkan bendera Belanda. Tuan Blokman, saya meminta Anda untuk segera menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Ini adalah sebagian pengakuan kedaulatan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini telah diproklamasikan sejak 17 Agustus lalu. Bendera Belanda ini merupakan simbol penjajahan yang tidak bisa kami terima di tanah kami. Gubernur Surjo, Tuan Sudirman, kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Bendera ini melambangkan kekuasaan Belanda, dan kami tidak mengakui kemerdekaan yang Anda klaim. Tuan Blokman yang terhormat, saya rasa rakyat Indonesia tidak akan membiarkan simbol penjajahan berkibar di tanah air mereka. Kami datang untuk menghindari konflik, jadi tolong pertimbangkan keputusan Anda. Kami tidak memiliki otoritas untuk menurunkan bendera tanpa instruksi resmi dari pemerintahan Belanda. Selain itu, kami tidak akan mengakui kemerdekaan Anda. Tindakan ini hanya akan memperburuk situasi. Kami tidak akan membiarkan simbol penjajahan berkibar di tanah kami yang sudah merdeka. Jika Anda memaksa kami untuk menurunkan bendera ini, kami akan mempertahankan posisi kami, dan Anda harus siap menghadapi konsekuensinya. Penolakan dari Blokman membuat ketegangan tercipta di ruang Hotel Yamato dan membuat perundingan begitu sengit.
Tuan, kami di sini tidak berniat untuk berkonflik, tetapi kami tidak akan mundur dari hak kemerdekaan kami. Jika perlu, kami akan menggunakan cara lain. Tidak akan kubiarkan menyakiti mereka. Merasa suasana sudah tidak kondusif, Sudirman dan Haryono segera berlari keluar dari Hotel Yamato. Massa yang mengetahui perundingan berjalan tidak baik, segera mendobrak masuk ke dalam Hotel Yamato. Saudara-saudara, kita harus bertindak, jangan biarkan mereka menghina kedaulatan kita. Ganti saja bendera Belandanya dan ganti bendera merah putih kita. Robek saja warna birunya dan biarkan merah putih yang berkibar. Lihatlah, bendera merah putih kita berkibar lagi. Pada 26 Oktober, malam harinya, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan Kapten Huyer atau Nika. Inggris juga membebaskan tawanan Belanda di kompleks Wonokitri. Kita harus menyerbu penjara Kalisosok malam ini. Bebaskan Kapten Huyer dari Nica. Pastikan semua tawanan Inggris dan Belanda juga diselamatkan. Terima kasih Kapten Shaw, situasi di sini semakin berbahaya. Kita harus segera kembali ke markas. Kami sudah menyiapkan kendaraan. Ayo dengan cepat kita pergi dari sini sebelum mereka menyadari kedatangan kita. Situasi semakin memanas ketika muncul leaflet di Surabaya pada tanggal 27 Oktober yang disebarkan melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta. Leaflet juga disebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tersebut ditandatangani oleh Mayor Jenderal Hawthorne. Kita sudah memberikan peringatan kepada mereka. Jika mereka tidak menyerah dalam waktu jam, kita akan memberikan tindakan tegas. Apakah tidak ada cara lain untuk menghindari pertumpahan darah? Kita sudah mencoba negosiasi loh, Mas. Sekarang saatnya kita menunjukkan kekuatan kita. Melihat tingkah Inggris, pihak Indonesia mulai melihat kemungkinan perang yang tidak dapat dihindari dan kontak senjata pertama terjadi antara pasukan pemuda Perisai dengan pasukan Gurkha dari pihak sekutu pada 27 Oktober pukul 14.00. Kita harus bersiap menghadapi serangan mereka. Siapkan pasukan di semua lini pertahanan. Kita tidak boleh gentar, maju kita harus bisa ada bersenjata mereka. Saya akan memimpin pasukan di garis depan. Surabaya harus kita pertahankan dengan segala cara. Pada tanggal 28 Oktober 1945, Malabi mulai mengikuti arahan leaflet dengan memerintahkan untuk menguasai kendaraan berat yang dikuasai oleh pasukan Indonesia. Selain itu, Inggris juga mengevakuasi wanita dan anak-anak dari Kamp Gubeng ke barat Darmo. Setelah itu, pertempuran-pertempuran lanjutan pun mengikuti. Pihak Indonesia berusaha untuk merebut kembali tempat-tempat vital yang didukung. Terus maju, jangan beri mereka kesempatan untuk bertahan. Kita berhasil mendesak mereka, tapi kita harus waspada. Mereka mungkin merencanakan serangan balasan. Kita harus mengamankan logistik dan memastikan pasukan bersih tetap lancar. Untuk meredakan pertempuran, Letnan Jenderal Christison meminta Presiden Soekarno ikut memenangkan situasi di Surabaya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin bertolak ke Surabaya. Mereka tiba tanggal 29 Oktober dan bertemu Malabi hingga disepakati gencatan senjata yang diumumkan lewat radio. Tuan Presiden Soekarno, keadaan di Surabaya semakin tidak terkendali. Kami diserang oleh pemuda-pemuda bersenjata. Kami meminta Anda untuk segera mengendalikan keadaan ini. Kami tidak mengingat pertumpahan darah, Jenderal, tapi rakyat kami marah. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah setelah diperbudak sekian lama. Tapi saya akan coba berbicara dengan mereka. Kita harus memastikan gencatan senjata ini dipatuhi oleh kedua belah pihak.
Saya akan menginstruksikan pasukan saya untuk menahan tembakan. Kami juga akan menyampaikan kepada pasukan kami untuk menghentikan pertempuran. Semoga ini menjadi langkah awal menuju perdamaian. Kedatangan dua tahap biru dari Inggris dan Indonesia di Indefetes berhasil memenangkan situasi. Lalu mereka datang ke gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Gedung tersebut dikepung para pemuda yang menuntut pasukan Inggris menyerahkan senjata. Tetapi ditolak oleh Inggris dan terjadilah tembak-menembak sehingga situasi bertambah kacau hingga menewaskan Brigadir Malabi. Setelah kematian Malabi, Panglima Sekutu di Asia Tenggara, Mountbatten, menyatakan akan menghukum orang Indonesia yang menyebabkan kematian Malabi. Selain itu, Panglima Sekutu di Indonesia memperingatkan rakyat Surabaya untuk menyerah. Kematian Brigadir Malabi tidak akan kita biarkan begitu saja. Kita harus mengambil tindakan tegas. Kita harus merencanakan operasi untuk menguasai Surabaya secara penuh. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris mulai menggempur Surabaya dari laut dan udara. Dari pihak Inggris disebutkan bahwa tujuan operasinya adalah menyelamatkan tawanan perang Inggris dan interniran yang masih ditahan di Indonesia. Pada pertemuan hari pertama, Inggris berhasil mengumpulkan lini pertahanan Surabaya dan mengumpulkan sebanyak 3.500 interniran di sekitar hotel untuk dievakuasi. Walaupun terdesak pada pertempuran hari pertama, para pemuda Surabaya tidak segera menyerah dan terus mempertahankan Surabaya hingga 3 minggu. Pada tanggal 26 November 1945, Wonokromo jatuh ke tangan Inggris dan pertempuran akhir antara tentara Inggris dan rakyat Surabaya terjadi di daerah Gunung Sari yang merupakan basis pertahanan terakhir Surabaya. Kalau Surabaya jatuh, perjuangan kita belum selesai. Kita masih bisa berjuang di tempat lain. Kita mungkin kalah dalam pertempuran ini, tapi kita tidak kalah dalam perang. Semangat juang kita akan terus hidup. Betul, merdeka! 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 Gunung Sari sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 28 November 1945. Jatuhnya Gunung Sari menjadi tanda jatuhnya Surabaya secara keseluruhan ke tangan tentara Inggris. Hal ini sesuai dengan target sekutu yang berencana menguasai Surabaya hingga batas Sungai Surabaya.